Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh jamaah Baitur Rahman yang semoga kita menjadi keluarga di antara kalangan umat, seluruh para bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gelombang kehidupan, karunia dan segala macam ujian yang kita dapatkan tidak mungkin akan dikalahkan gelombang kehidupan ini kecuali ketika kita bermodal dengan dua sampan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampan yang pertama adalah sampan kesyukuran kita sebagai seorang hamba. Siapapun di antara kita yang sedang diberikan oleh Allah kelapangan, diberikan oleh Allah kemudahan atas seluruh perkara dalam kehidupan kita, semoga Allah menganugerahkan sifat kesyukuran dalam kehidupan kita. Dan syukur itu bukan hanya ucapan tahmid yang kita ucapkan dengan kata Alhamdulillah, tetapi syukur itu yang paling terpenting, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, bagaimana merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami syukur itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Banyak di antara kita yang menganggap syukur itu jauh lebih mudah daripada sabar. Padahal syukur itu sejatinya sama beratnya dan sama sukarnya sebagaimana kesabaran yang kita berikan pada kehidupan kita. Makanya para ulama salaf, para ulama dulu mengatakan, kami dulu ketika diuji dengan kesempitan, banyak di antara kami yang mampu bersabar. Tapi ketika kami diberikan kenikmatan dan kelapangan, sedikit di antara kami yang mampu bersyukur. Untuk menunjukkan kepada kita, syukur itu tidak sesuatu yang gampang yang sering kita remehkan selama ini. Makanya salah satu zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap habis sholat, yaitu zikirnya beliau ketika mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang benar kepadamu. Menunjukkan kepada kita, kalaulah setingkat Nabi Muhammad SAW, atqan nasi, orang yang paling bertakwa, ternyata masih meminta harapan pertolongan supaya diberikan hati dan jiwa yang bersyukur, apalah kita yang sejatinya jauh lebih rendah imannya daripada beliau. Inilah yang menjadikan kita senantiasa mengerti bahwasanya syukur itu bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang gampang. Kalau kemudian yang kedua, yaitu adalah sampan kesabaran, yang mana apabila kita mendapatkan setiap kesulitan dan kesukaran, maka tidak ada satu perkara yang menyelamatkan kita kecuali adalah kesabaran kita. Allah memberikan kesulitan, Allah memberikan kesukaran pada kehidupan kita bukan karena Allah ingin menzalimi kita, bukan karena Allah ingin menghinakan kita juga, bukan. Apa faedahnya Allah untuk menzalimi kehidupan makhluk? Kalau Allah itu ingin menzalimi kehidupan makhluk, cukuplah Allah tidak menciptakan kita, sudah cukup, dan tidak usah menciptakan kita lalu menzalimi kita. Lalu disitulah kita memahami kenapa Allah memberikan kesulitan dan kesukaran dalam kehidupan kita. Para ulama kemudian mengatakan, yang pertama, supaya ketika kita mendapatkan kesulitan dan kesabaran, kita pantas untuk mendapatkan pahala kesabaran yang besar di sisi Allah. Kalau semuanya itu dimudahkan oleh Allah dalam kehidupan kita, malah kita bingung dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran. Nikah langsung punya anak, kerja langsung mendapatkan apa yang kita mau, rezeki mengalir terus menerus tidak berhenti, malah lama-lama kita akan menjadi bingung dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran. Padahal salah satu mizan terbaik manusia pada kehidupan di akhirat adalah kesabaran atas kesulitan yang dia dapatkan. Yang kedua, para ulama mengatakan kenapa Allah memberikan kepada kita kesulitan dan kesukaran, supaya konsep bahagia kita menjadi lebih sederhana. Kalau kita dulu bergelimang dengan harta, semakin banyak harta kita, semakin bingung kita menentukan konsep bahagia. Makanya menjadi susah definisi nikmatnya, sebagaimana bahagianya itu menjadi lebih sulit, karena semua tempat dan semua makanan sudah dia cicipi, dan akhirnya menjadi rumit konsep bahagianya. Saya pernah ngisi Pak satu keluarga, termasuk salah satu orang kaya di Indonesia. Beliau berkata sama anak, saya ini sudah mengelilingi banyak negara semenjak kecil, Ustaz. Semua tempat di dunia ini pernah saya injak, bahkan sampai ke kutub utara pun dia pernah mendatangi. Lalu beliau berkata, saya dapatkan hari ini sudah mulai bingung.
Kalau saya mau pergi itu mau pergi kemana lagi? Karena semua tempat saya sudah datangi, Masya Allah. Alhamdulillah beliau sudah mulai ngaji. Tapi disitulah kita mendapati terkadang Allah memberikan kita kesulitan, terkadang Allah memberikan kepada kita kesukaran pada kehidupan kita bukan karena Allah ingin melimit kita selaku manusia, tapi sebenarnya Allah itu ingin menyederhanakan konsep bahagia kita menjadi lebih gampang dan tidak rumit ketika kita diberikan kelapangan harta kalau kita tidak diberikan keimanan. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur dan bersabar, karena dua-duanya itu merupakan modal terbesar kita untuk mendapatkan ridha dan mendapatkan surganya Allah. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan sifat kesabaran dan kesyukuran pada kehidupan kita, rahmatnya yang kita harapkan, semoga kita tidak pernah ditinggalkan oleh rahmatnya walaupun sekejap mata. Dan sekali lagi, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari libur, kita bercoba dalam majelis ilmu Taman Surga. Nah, tentunya kita paham majelis ilmu Taman Surga memiliki kedudukan yang besar, memiliki keutamaan yang tinggi. Saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan semuanya supaya kita paham. Duduknya kita sebentar pada majelis ilmu, kalaulah kiranya ingin betul-betul membebaskan kebodohan kita di hadapan Allah, maka ini termasuk salah satu jalan pintasnya kita menuju kepada surganya Allah. Makanya Imam Syafi'i sampai beliau berkata, thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Sesungguhnya mencari ilmu itu lebih utama daripada kita sholat sunnah terus menerus. Abdullah bin Mas'ud sampai mengatakan, thalabul ilmi khairun min ibadati sittina sanatan nafilah. Maka Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan pada salah satu riwayatnya, kita memahami satu rumpun ilmu yang asalnya tidak kita paham, asalnya tidak kita tahu, sampai kita tahu, maka sampai kita memahami dan sampai kita mengerti, maka keutamaan kita memahami tentang sesuatu perkara itu lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Dan inilah yang kita selalu hadirkan dalam setiap pengorbanan kita, ikhtiar kita ketika duduk pada majelis ilmu. Semoga dengan kita mengetahui keutamaannya bisa menjadi booster dan bisa menjadi semangat kita, bahwasanya termasuk jalan pintasnya kita ke surga itu bukan hanya sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi termasuk jalan pintas kita ke surga adalah duduknya kita pada majelis ilmu, mengharapkan satu niatan supaya terbebas kebodohan kita di hadapan Allah. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, kaifa sholat niyatuhu, bagaimana niat itu menjadi benar ketika mencari ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, idayan birrojul ayarfa'al jahlu an nafsihi. Kalau seseorang itu berniat ketika mencari ilmu untuk membebaskan kebodohan dia di hadapan Allah, maka itulah niat yang benar ketika mencari ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita niat yang benar dalam setiap proses kebaikan dan ketaatan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang satu tema yang sedang viral, sedang menghangat kembali, tapi ini bisa menjadi momentum kita untuk belajar tentang sesuatu yang penting dan pokok dalam kehidupan kita, berkaitan tentang apa yang dilakukan oleh Presiden Perancis ketika menghinakan dan melecehkan Nabi dan Rasul yang kita cintai. Dan ini merupakan satu perkara yang saya yakin ini bukan kebetulan, karena sesungguhnya tidak ada yang kebetulan di atas muka bumi ini, tetapi ini merupakan satu kejadian dan satu momentum yang harusnya menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Pasti ada maksud Allah itu memberikan episode yang semacam ini pada kehidupan kita, terutama di akhir-akhir ini. Dan kita harus mengambil pelajaran besar tentang apa yang terjadi, supaya betul-betul kita mendapatkan kebaikan dalam setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Tentunya kita paham, sesungguhnya siapapun yang telah menyakiti walinya Allah, maka dia telah berhadapan langsung dengan Allah. Dia telah menyobek tirainya di hadapan Allah dan akan berhadapan langsung dengan Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, maka sesungguhnya dia telah memaklumkan peperangan dengan diriku, kata Allah. Kalaulah menyakiti walinya Allah saja,
termasuk salah satu perkara dipermaklumkannya perang Allah kepada manusia yang menyakiti wali-walinya Allah, maka sesungguhnya kita bisa membayangkan bagaimana kalau yang disakiti itu adalah Nabi dan Rasul, manusia yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini. Bapak, kalau perhatikan salah satu walinya Allah dari kalangan tabi'ut tabi'in, salah satunya adalah Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair ini seorang ulama yang konsisten untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada pemerintah pada saat itu yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf, yang mana pada saat itu Sa'id bin Zubair itu ditangkap, dibawa dan diseret ke hadapan Hajjaj bin Yusuf. Intinya dan singkatnya, akhirnya Hajjaj bin Yusuf itu memenggal kepala Sa'id bin Zubair. Dan Bapak tahu, sebelum Sa'id bin Zubair itu meninggal dunia, maka dia berkata, "Ya Allah, jadikanlah saya adalah orang yang terakhir kali bisa dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf." Karena Hajjaj bin Yusuf itu penguasa Irak yang luar biasa kejam, dan kecintaannya itu mengalirkan darah kaum muslimin. Perkataan itu kemudian akhirnya Sa'id bin Zubair dipenggal kepalanya. Tidak terlalu lama setelah itu Sa'id bin Zubair ketika meninggal dunia, maka Hajjaj bin Yusuf setiap malam bermimpi buruk dikejar-kejar oleh Sa'id bin Zubair sampai dia berkata di setiap paginya, "Wahai Sa'id bin Zubair, kenapa engkau terus mengejarku? Tinggalkan aku, biarkan aku istirahat." Dan tidak lama setelah itu Sa'id bin Zubair dan tidak lama setelah itu Hajjaj bin Yusuf meninggal dalam kondisi mengenaskan. Itulah kita mendapati apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Ternyata menyakiti walinya Allah itu memaklumkan peperangan di hadapan Allah. Apalagi ketika kita mendapati bahwasanya yang disakiti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin walaupun tangan kita terbatas untuk menjangkau dan untuk meraih presiden itu, tetapi kita yakin bahwasanya kekuatan Allah itu menjangkau apapun dari apa yang dilakukan makhluknya ketika menghinakan Nabi dan Rasulnya. Imam Nawawi pernah menyampaikan dalam kitabnya Bustanul Wa'idin. Bustanul Wa'idin itu, bustan itu taman, Wa'idin itu peringatan bagi siapapun yang mereka meremehkan syariat Nabi SAW. Di dalam kitab tersebut, di dalam Bustanul Wa'idin diterangkan bagaimana kita menjumpai ada seseorang itu pernah meremehkan hadis Nabi. Jadi ada salah satu hadis Nabi ketika kita diperintahkan kalau bangun pagi disunahkan bagi kita untuk mencuci tangan kita sebelum kita berwudu. Itu sebagian para ulama ada yang mengatakan sunnah, sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Yaitu kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Fa innaka la tadri aina fatat yadaka." Kamu tidak tahu kemana tanganmu ketika kamu tidur. Bisa jadi tangan kita merogoh kehormatan dan kemaluan kita. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan, cuci tanganmu kalau kamu habis bangun tidur, karena kamu tidak tahu kemana tanganmu pergi ketika kamu tidur itu. Maka ketika hadis ini sampai kepada fulan seseorang, maka dia berkata, "Saya tidak akan pernah mencuci tangan saya, karena saya tahu kemana tangan saya ketika saya tidur." Dan dia tidaklah mengucapkan itu kecuali untuk meremehkan hadis yang datang dari Nabi ketika disuruh untuk mencuci tangan ketika habis tidur. Maka kemudian kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Bustanul Wa'idin rahimahullahu ta'ala berkata, tidak lama setelah itu Allah jadikan bagaimana pantatnya orang tersebut menjadi busuk, dan Allah jadikan kedua tangannya menjadi hitam sampai dia meninggal dunia. Dan para ulama menyampaikan salah satu kematian su'ul khatimah ketika mempermaklumkan kebencian kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang hari ini mencoba untuk sombong dan jumawa ketika dia menolak apa yang disampaikan Rasul, ketika dia mencoba untuk menghina Rasul, maka pastinya dia tidak akan pernah berakhir kecuali dengan sebuah kerugian. Raja Kisra itu pernah mendapati surat dari Nabi lalu disobek-sobek surat tersebut. Lalu kemudian tidak lama setelah terdengar oleh Nabi, maka Nabi berucap, tidak lama lagi Allah akan menyobek-nyobek kerajaannya dan dia akan mati oleh anaknya. Dan betul Kisra dibunuh sama anaknya, dan tidak lama 8 tahun setelah perkataan Nabi, maka kerajaan Persia itu disobek-sobek sama Allah dan tidak ada lagi dalam peta hari ini. Dan itu ada kaitannya ketika mereka menentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Di dalam kitab-kitab kita, para ulama, kita menjumpai ada seseorang di waktu Mongolia berkuasa dengan Genghis Khan-nya. Ada salah satu orang Kristen Nasara, dia menghujat Nabi di atas panggung di hadapan 40.000 orang.
Ketika dia menghujat Nabi, maka salah satu di antara para pengawalnya, jengesan atau pasukan Mongol itu ada yang memiliki anjing. Maka anjingnya itu ketika mendengar ada orang menghujat Nabi itu, anjingnya menjadi liar, asalnya tenang. Termasuk anjing alam. Anjing mu'alam itu anjing yang sudah dilatih. Tapi ketika mendengar Rasulullah SAW dihujat, maka dia menjadi liar dan putus tali yang mengekangnya. Dan pertama kali langsung diterkam pendeta tersebut ketika menghujat Rasulullah SAW di tangannya, digigit lalu kemudian dilepaskan. Lalu orang-orang itu kemudian berkata, sampaikanlah apa yang kamu sampaikan, tidak perlu menghujat Muhammad. Tapi kemudian dia berkata, enggak, anjing ini menggigit saya bukan karena saya menghujat Muhammad, tapi anjing ini menggigit saya karena melihat saya ancaman ketika saya menggerakkan tangan saya. Orang sudah mengingatkan, anjing itu kembali diikat kembali, dan dia berkata, ikat lebih kuat daripada yang pertama. Diikat dengan lebih kuat. Dan ternyata dia kembali melanjutkan apa yang dilakukan sebelumnya untuk menghujat Rasulullah SAW. Dan ketika dia betul-betul menghujat Nabi yang kedua kalinya, anjing itu berontak lebih besar daripada yang pertama dan lepas talinya, dan langsung diterkam akhirnya, dan langsung rubuhlah pendeta tersebut. Langsung matilah pendeta itu, disaksikan oleh ribuan orang yang menyaksikan kejadian itu, sampai akhirnya ribuan orang itu berbondong-bondong untuk masuk Islam. Di dalam kitab-kitab sirah dan kitab-kitab tarikh diterangkan sampai 40.000 orang itu masuk Islam disebabkan peristiwa itu. Inilah yang kemudian kita harus mengerti. Kalau sudah bicara tentang Nabi SAW, berbicara tentang manusia yang berada pada jaminan dan garansinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan lama, demi Allah. Saksikan perkataan saya, demi Allah tidak akan lama orang-orang yang mereka itu mempermaklumkan dengan menyakiti Nabi dan Rasulullah SAW, kecuali tidak ada yang didapatkan oleh mereka kecuali adalah penyesalan yang panjang. Inilah yang menjadikan kita memahami tentang salah satu hal besar dalam kehidupan agama kita. Makanya ketika sudah berkaitan itu, maka kita kemudian juga ingin berbicara berkaitan tentang menghangatnya isu ini dan menghangatnya peristiwa ini. Maka kita juga ingin berbicara bagaimana sih kita mencintai Rasulullah itu. Karena kemudian kita harus paham bahwasanya mencintai Rasulullah itu merupakan salah satu di antara pokok keimanan kita kepada Nabi SAW. Karena sesungguhnya iman kepada Nabi merupakan syarat sahnya keimanan kita kepada Allah itu adalah ketika kita mencintai Rasulullah. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan pada salah satu perkataan beliau, salah satu ayat nuzilat la tuqbal wahidatu minha ila maqrunatun biqariniha. Ibnu Abbas itu berkata pada salah satu perkataan beliau, ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang pengamalan 3 ayat ini tidak akan pernah diterima sampai kita melakukan 3 amal penyertanya. Apa itu 3 amal, 3 ayat yang apabila kita melakukannya tidak akan diterima sampai kita melakukan 3 amal penyertanya? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dinukil di dalam kitabnya Imam Ad-Dhahabi Al-Kabair kemudian menjelaskan, yang pertama, sholat kita tidak akan diterima sampai kita membayar zakat. Makanya bertebaran di dalam Al-Quran kita menjumpai bagaimana sholat itu selalu bergandengan dengan perintah zakat. Aqimus sholata wa atu zakat. Tegakkanlah sholat, bayarkanlah zakat. Aqimus sholat wa ita'iz zakat. Bayarkanlah sholat, tegakkanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Kenapa selalu bergandengan antara perintah sholat dan membayar zakat? Karena sesungguhnya sholatnya manusia tidak akan diterima oleh Allah sampai dia membayar zakat. Orang ada yang khusyuk di dalam sholatnya, tetapi dia tidak pernah merogoh kantongnya untuk membayar zakat yang wajib baginya, walaupun meneteskan air mata, berderai dengan kesedihan setiap dia sholat di dalam khusyuknya. Demi Allah, sesungguhnya sholatnya tidak akan pernah dicatat malaikat raqib dan tidak akan pernah membuka pintu langit, disebabkan zakat yang dia tahan ketika tidak membayarkan kewajiban dia. Yang kedua, kemudian Ibnu Abbas kemudian berkata, sesungguhnya bersyukur kita kepada Allah tidak akan diterima sampai kita bersyukur kepada orang tua kita. Makanya kalau ada orang mengatakan bersyukur sama Allah, tapi orang tuanya meneteskan air mata memikirkan pula anaknya, maka Allah tidak akan pernah menerima syukurnya dia kepada Allah sampai dia bersyukur kepada orang tuanya dan mendapatkan posisi keridhaan di hati orang tuanya. Makanya kalau bapak dan ibu sudah mendapati orang tuanya sakit-sakitan, pertama kali para ulama memberikan sebuah wasiat.
supaya tidak ada yang kita lakukan kecuali meminta maaf atas kekurangan kita supaya menjemput keridhaan mereka. Yang ketiga yang dikatakan oleh para ulama, yaitu iman kita kepada Allah tidak akan diterima sampai iman kita itu kepada Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang memproklamirkan diri bahwasanya dia itu mencintai Allah, beriman kepada Allah, tapi kemudian dia tidak ada komitmen untuk mencintai Rasulullah, maka tidak akan diterima keimanan dia kepada Allah. Orang Nasara, orang Kristen itu kalau ditanya siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka jawabannya apa? Itu jawabannya. Tapi kenapa keimanan orang Nasara tidak diterima oleh Allah? Karena mereka tidak mau beriman kepada Rasul. Orang Yahudi itu kalau ditanya siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, mereka juga menyatakan Allah. Tapi kenapa keimanan orang Yahudi tidak diterima oleh Allah, dimentahkan oleh Allah, dan mereka dimasukkan pada kategori ahlul kitab yang diancam dengan neraka? Karena mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah. Berarti disitulah kita mengetahui beriman kepada Nabi, mencintai Nabi itu bukan anjuran. Mencintai Rasulullah itu bukan sebuah perkara yang sifatnya sunnah, tapi mencintai Rasulullah itu merupakan bagian dari sebuah kewajiban, di mana iman kita, syarat sahnya iman kita kepada Allah itu salah satunya adalah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak mengherankan orang-orang nanti ketika di kampung akhirat Allah menyampaikan salah satu penyesalan terbesar manusia ketika di pengadilan Allah itu apa? Yaitu ketika manusia itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Furqan, wa yauma yaquddu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laitani takhattu ma'a rasuli sabila. Orang-orang yang menyesal dalam kehidupan kampung akhirat mereka itu adalah orang-orang ketika Allah menyampaikan mereka akan menggigit jari jemari mereka sembari mereka itu berkata, ya laitani takhattu ma'a rasuli sabila. Cobalah dulu kami itu mengikuti Rasul. Kenapa mereka itu menyebutkan penyesalan itu ini? Kenapa tidak menyebutkan coba dulu kami tidak berzina, coba dulu kami tidak membunuh, coba dulu kami tidak mencuri? Kenapa mereka justru menyebutkan penyesalan yang paling besar pada diri mereka itu adalah cobalah dulu kami itu mengikuti Rasul? Karena Imam Ibnu Katsir berkata, dari penyesalan yang didokumentasikan oleh Allah dan diabadikan oleh Allah pada surat Al-Furqan itu, disitulah kita memahami tidak ada perkara yang paling merugikan manusia ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar kecuali kerugian dia ketika dia menyadari ketika dulu di dunia itu tidak mengikuti Rasul. Makanya perkara zina, perkara khamar, perkara riba itu masih kalah dengan penyesalan manusia ketika mereka tidak mengikuti Rasul, Pak. Saking gedenya bagaimana penyesalan itu nanti di hadapan Allah. Sebuah analogi yang sederhana, kalau ada satu mobil hilang, mobil itu harganya 500 juta, di dalam mobil itu ada handphonenya, di dalam mobil itu ada sepatunya, handphonenya harga 10 juta, sepatunya harga 5 juta. Maka pertama kali ketika kita hilang mobil kita, di dalamnya ada handphonenya dan ada sepatunya, maka pertama kali yang kita sebut itu pasti mobilnya, kita tidak akan menyebut sepatunya. Sama, kenapa ada orang melakukan zina, ada khamar, ada membunuh, ada yang makan riba, tapi penyesalan manusia itu adalah cobalah dulu kami mengikuti Rasul. Salah satu penyesalan paling besar dalam kehidupan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, oh berarti mencintai Nabi itu bukan anjuran, tetapi mencintai Nabi itu merupakan perkara yang pokok dan penting dan menjadi syarat sahnya keimanan kita kepada Allah. Dan kita harus paham, mencintai Rasulullah ketika sudah mengetahui bahwasanya itu merupakan syarat sahnya keimanan kita kepada Allah, ternyata kita juga harus ngerti, ternyata mencintai Nabi itu tidak gampang. Kenapa mencintai Nabi itu tidak gampang? Mencintai Rasulullah itu tidak mudah, karena kita diperintahkan untuk mencintai orang yang belum pernah kita lihat dan belum pernah kita jumpai. Maka itu menjadi sesuatu yang sulit dan menjadi sesuatu yang sukar. Karena biasanya yang namanya cinta itu dari mata turun ke hati. Orang kalau mencintai suami lebih mudah karena suaminya kelihatan dengan gagahnya dan tanggung jawabnya. Mencintai istri lebih mudah karena istri kita kelihatan bagaimana cantiknya dan bagaimana taatnya dia kepada kita. Mencintai mereka menjadi lebih mudah. Tapi mencintai Nabi, mencintai Rasulullah itu tidak gampang. Mencintai Nabi itu tidak mudah karena beliau tidak ada di hadapan kita dan kita tidak pernah melihat langsung bagaimana yang dilakukan oleh beliau.
Walaupun itu sulit, tetapi itu menjadi syarat sahnya keimanan kita kepada Allah. Makanya sampai Umar aja pernah ditanya oleh Nabi tentang konsep cintanya kepada Nabi, dan salah kok. Bagaimana kedudukan saya di dalam dirimu, wahai Umar? Lalu Umar menjawab, engkau adalah orang yang aku cintai ya Rasulullah setelah aku mencintai diriku sendiri. Lalu kemudian Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa nasi ajmain. Wahai Umar, tidak akan sempurna iman seseorang sampai aku dijadikan lebih dicintai daripada dia mencintai dirinya sendiri, orang tuanya, dan seluruh manusia. Loh, kalau Umar aja pernah salah mendefinisikan cintanya beliau kepada Nabi, sampai akhirnya dibenarkan dan diluruskan oleh Rasulullah, sampai Umar mengkoreksi apa yang telah dia katakan, itu setingkat Umar. Padahal Umar itu orang yang paling paham sunnah. Bapak baca dalam kitab Sirah, tidak ada orang yang paling paham sunnah itu kecuali Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar itu adalah orang yang paling utama dalam keimanan, tapi orang yang paling paham sunnah itu Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah pernah bermimpi, di dalam mimpinya beliau itu berkata, saya bermimpi tadi malam di antara jari jemariku mengeluarkan air susu. Lalu kemudian ditanya, apa takwil dari air susu yang keluar dari jari jemarimu ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya itu adalah ilmuku, dan di antara kalian ada yang menampung air susu yang keluar dari jari jemari. Siapa yang paling banyak menampungnya ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, Umar bin Khattab. Itu Umar. Makanya disitulah kita memahami, kalau setingkat Umar pernah salah mendefinisikan cintanya kepada Rasulullah sampai dibenarkan dan diluruskan oleh Rasulullah, berarti apalagi kita. Makanya betul kata Imam Syafi'i, hutang kita kepada Nabi lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak. Kenapa Imam Syafi'i sampai mengatakan hutang kita kepada Rasulullah lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak? Karena kepada ibu kita berhutang dengan air susunya, kepada bapak kita berhutang dengan keringatnya. Tapi ketika kepada Rasulullah kita berhutang kepada jalan yang telah disampaikan oleh Rasulullah dengan pengorbanan beliau, sampai akhirnya teranglah jalan ke surga dan teranglah jalan ke neraka, sampai selamatlah kehidupan kita dengan iman yang kita imani ketika kita mendapatkan ajaran dari Nabi, dan selamatlah seseorang mukmin itu di hadapan Allah ketika dia mengikuti apa yang disampaikan Rasul. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan apa? Hutangnya manusia kepada Nabi itu lebih besar daripada hutangnya dia kepada ibu dan bapaknya. Maka ini perkara besar. Makanya ini yang menjadikan kita akhirnya ingin sekaligus pula mempelajari apa sih yang kita harus lakukan untuk mencintai Nabi. Karena mencintai Nabi itu banyak sekali kewajiban yang harus kita lakukan. Seorang laki-laki ketika dia mencintai istrinya, istrinya banyak meminta haknya, dan sang suami harus melakukan kewajibannya. Seorang istri ketika mengaku mencintai suaminya, dia harus melakukan kewajiban dan memenuhi haknya suaminya. Kalau urusan cintanya makhluk dengan makhluk yang sifatnya adalah lebih rendah dengan Rasulullah, ternyata konsekuensi cintanya itu berat dan harus dilakukan supaya membuktikan cintanya. Apalagi ketika kita mencintai Rasulullah, disitulah kita paham. Mencintai Nabi itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi harus kita ketahui ilmunya. Makanya mencinta itu kan beda-beda ya. Mencinta itu namanya cinta itu kan macam-macam. Ada cinta yang murni, ada cinta 24 karat. Bahkan pernah kita membaca sebuah stiker di motor, cintamu tidak semurni bensinku. Itu menjadi renungan bagi kita. Berarti kalau kemudian kita betul-betul mencintai Nabi, mencintai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, berarti ada banyak perangkat yang harus kita lakukan dalam kewajiban kita. Dan itulah yang ingin kita pelajari pada kesempatan hari ini, supaya peristiwa yang sedang viral memberikan kepada kita sebuah arahan dan petunjuk untuk mengembalikan lagi kepada proses kita untuk memahami kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Makanya pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang sebuah tulisan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menyampaikan kepada kita perkara-perkara yang bisa menjadi renungan serta menjadi ilmu bagi setiap muslim. Apa yang harus mereka lakukan untuk mencintai Rasulullah dan apa yang mereka harus kerjakan. Karena hari ini itu kan banyak orang mengklaim, Pak, kita ini sudah memang kadang-kadang bingung kalau sudah menghadapi orang, kalau klaimer menghadapi bahwasanya mengaku jalan dia dan kelompok dia itulah yang paling mengikuti Rasulullah. Padahal kita pahamnya mengikuti sunnah itu sama sekali bukan klaim,
Mengikuti sunnah itu bukan ketika kamu ngikutin fulan itu ngikutin sunnah. Kalau kamu tidak ngikutin fulan dan tidak ngikutin fulan, berarti itu bukan ngikutin sunnah. Dan itu merupakan salah satu fenomena yang paling menyedihkan ketika kita mengartikan mengikuti sunnah dikembalikan kepada fanatisme kelompok dan golongan. Makanya akhirnya kita harus paham apa yang harusnya kita lakukan dan kita kerjakan ketika kita memproklamirkan kecintaan kita kepada Nabi, setelah kita mengetahui betul bahwasanya kecintaan kepada Nabi itu merupakan syarat sahnya keimanan kita kepada Allah. Maka setidaknya ada 5 poin yang ingin saya bahas pada kesempatan yang terbatas ini. Apa 5 poin yang kita bahas? Maka Imam Ibnu Qayyim lalu menjelaskan kepada kita, orang-orang yang mereka itu mengaku mencintai Rasulullah SAW, maka kewajiban yang pertama yaitu adalah ketika dia itu kemudian memberikan satu kewajiban, al-inqiyadu lahu wa ta'ah, yaitu adalah ketika dia patuh tanpa syarat kepada apapun yang disampaikan Nabi, taat tanpa tapi kepada apa yang disampaikan Rasul. Ini perkara pertama, dan ini termasuk perkara pokok dalam keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasul, mengikuti Nabi, tetapi konsekuensi dari syahadatnya dia kepada Nabi dia tidak pernah melakukan dan tidak pernah mengerjakannya, tidak memberikan kepatuhan, tidak memberikan ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mereka mengaku cinta kepada Nabi, maka tuntutan pertama cintanya kita kepada Nabi adalah patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi kepada setiap apapun yang disabdakan oleh Rasulullah, kepada setiap apapun perkara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya syariat Nabi itu sebagaimana wahyu yang tidak mungkin dijadikan menjadi channel pilihan, yang kita suka kita ambil, yang tidak suka kita kemudian tinggalkan. Tetapi sesungguhnya apapun yang datang dari Nabi SAW, maka kemudian kita harus menunjukkan bagaimana komitmen kita untuk patuh tanpa syarat dan taat tanpa tapi kepada apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita menjumpai apapun yang dikatakan oleh Rasulullah itu pasti membawa kemaslahatan pada kehidupan kita. Makanya bedanya antara orang mukmin dengan orang munafik itu banyak. Tapi salah satu di antara pembeda antara kemunafikan dengan keimanan itu adalah salah satunya ditunjukkan dengan sikap yang berbeda antara munafik dengan orang yang beriman. Orang mukmin itu selalu menunjukkan kepatuhan dan ketundukan mereka kepada syariat, walaupun mereka sadar ada beberapa hal yang kadang-kadang belum mampu dia lakukan. Itu wajar. Itu namanya kondisi iman yang sedang melemah. Tapi munafik itu menunjukkan bagaimana kebencian dia kepada syariat yang disampaikan oleh Nabi, terutama ketika syariat itu tidak sesuai dengan selera dan keinginan yang dia ingin lakukan. Makanya orang munafik itu memiliki kebencian kepada Rasulullah SAW, bukan kepada fisiknya, tapi mereka akan menunjukkan kebencian mereka kepada Rasulullah itu dengan ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi. Dia akan pilih yang cocok diambil, yang tidak cocok dia akan tolak. Makanya kemudian apa? Hatinya orang munafik itu secara zahir itu muslim. Mereka melaksanakan sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat ke sholat, mereka cuma malas. Mereka juga membaca Quran. Bukankah Nabi mengatakan masalul mu'min alladzi yaqra'ul Quran? Permasalahan orang munafik, masalah munafik yaqra'ul Quran. Orang munafik kalau membaca Quran, berarti orang munafik itu membaca Quran. Yang membedakan orang munafik itu di hadapan kaum muslimin, kalau kita lihat kulit mereka sama dengan kulitnya orang yang beriman, cara bicaranya sama dengan caranya orang yang beriman, bahkan dohirnya sama dengan dohirnya orang yang beriman. Yang membedakan satu, kata Syekh Utsaimin, apa yang bertengger pada hati mereka ketika mereka melihat kepada syariat Allah dan syariat yang disampaikan Nabi, maka mereka membenci syariat itu, terutama ketika syariat itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi selera dan hobi yang mereka inginkan. Makanya tidak kemudian kita mendapati rusaknya kaum muslimin hari ini itu bukan karena kuatnya orang kafir, enggak. Rusaknya hari ini kaum muslimin itu, kata Umar bin Khattab, karena banyaknya orang munafik yang mendebat kebenaran, dan orang munafik itu memakai ayat-ayat Al-Quran ketika mereka itu mendebat kebenaran. Makanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada para tabi'in, ala ta'lama yahdimul Islam, kalian tahu nggak apa yang merusak Islam itu? Mereka berkata, kami tidak tahu ya Umar.
Umar mengatakan ma yahdimul Islam salasa. Yang merusak Islam itu 3. Yang pertama, jidalul munafik bil Qur'an. Yang pertama itu kata Umar bin Khattab, rusaknya kaum muslimin nanti itu bukan karena kuatnya orang kafir, tapi rusaknya kaum muslimin nanti jidalul munafik bil Qur'an. Kamu akan mendapati orang munafik, mereka hafal sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, dengan ayat-ayat yang mereka kuasai, mereka mendebat orang ketika berada di atas kebenaran, ketika mengikuti Allah dan Rasulnya. Makanya hari ini kita jumpai Pak, terkadang orang-orang yang kita khawatir ya, apakah ini tanda kemunafikan, karena juga kita tidak bisa memastikan. Tapi di antara sifatnya orang munafik itu menggunakan ayat, menggunakan dalil dalam hadis-hadis Nabi, tetapi dalil itu akan dipelintir sesuai dengan keinginan untuk mendebat seseorang ketika di atas kebenaran dan mereka hafal Quran. Dan Rasulullah bersabda dalam satu riwayat, tidak akan tegak hari kiamat sampai kamu menjumpai banyaknya orang munafik. Saking banyaknya orang mukmin itu bersembunyi dalam ketiaknya orang-orang munafik, karena saking banyaknya orang munafik. Dan ternyata yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, rusaknya Islam itu, Umar bin Khattab tidak mengatakan Rum, Umar bin Khattab tidak mengatakan Persia, Umar bin Khattab tidak mengatakan musyrik, tapi Umar bin Khattab mengatakan jidalul munafik bil Qur'an, yaitu orang munafik yang mereka mengetahui Al-Quran tetapi justru mendebat orang yang berada di atas kebenaran supaya mementahkan mereka di atas kebenaran itu dengan Quran yang mereka sampaikan menjadi narasi untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Dan orang munafik itu persis dengan orang-orang kafir, selalu menggunakan narasi supaya untuk memberikan kepada manusia itu pemikiran, supaya dengan pemikiran dan narasi yang mereka lemparkan, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Dan itu selalu dari dulu semacam itu Pak. Makanya sekarang itu kan perang narasi di mana-mana. Dan ternyata perang narasi itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Makanya kalau kita pernah melihat pada waktu surat Al-An'am diturunkan, ada satu peristiwa Pak, ketika Allah mengharamkan bangkai. Allah mengharamkan bangkai, orang-orang musyrik itu kasak kusuk. Lalu mereka berkata kepada orang-orang musyrik, katakan sama orang-orang muslim itu, kok mereka mengharamkan bangkai? Lucu mereka mengharamkan bangkai. Lalu mereka mendatangi para sahabat yang mereka itu sudah mengharamkan bangkai, karena dulunya orang-orang Arab itu tidak mengharamkan bangkai selama masih bisa dimakan. Orang-orang musyrik itu berkata, kalian itu aneh, hewan yang dimatikan oleh Allah kalian sebut bangkai dan kalian haramkan, hewan yang kalian sembelih dengan tangan kalian sendiri malah kalian halalkan. Sejak kapan tangan kalian lebih suci daripada apa yang dilakukan oleh Allah? Itu kuat betul untuk narasinya. Sampai kemudian para sahabat itu hampir-hampir mereka itu kembali menghalalkan bangkai. Sampai kemudian Allah turunkan ayat di dalam surat Al-An'am, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Jangan sekali-kali kamu makan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah, maka itu perbuatan fasik. Di akhir ayatnya Allah mengatakan wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kamu sampai mentaati apa yang dibisikkan orang-orang musyrik ketika menghalalkan bangkai, kamu akan menjadi musyrik setelah kalian beriman. Maka para sahabat berhenti dan tidak untuk menghalalkan, tidak menghalalkan bangkai. Tapi yang kita ambil adalah sesungguhnya di antara senjata yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu sama dengan orang musyrik, kata para ulama. Apa itu? Kekuatan narasi, Pak. Dan kekuatan narasi itu merupakan salah satu perkara yang sering kita jumpai hari ini. Makanya sampai Nabi mengatakan wa inna minal bayani lasihrun, sesungguhnya sebagian dari keterangan itu menjadi sihir. Karena banyak sekali narasi-narasi yang kita baca, yang asalnya kita memegang kebenaran, akhirnya kita melepaskan kebenaran itu karena narasi. Yang akhirnya narasi itu mementahkan kita dari komitmen kita untuk mengikuti Rasul. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Makanya orang munafik itu secara fisik menawan. Secara fisik, cara ngomongnya itu membuat orang banyak terpesona. Makanya sampai kita dapati di dalam surat Al-Munafiqun kan, bahwasanya Allah menyampaikan pada ayat apa itu, idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiquna lakadzibun ittakhadhu aymanahum junatan fasaddu an sabilillah. Maka kemudian sampai bahwa Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya orang munafik itu kalau sudah berbicara mengagumkan,
Badan-badan mereka membuat kita terpesona. Tapi sifat dari apa yang mereka katakan itu simpel, sederhana. Mereka itu ingin mementahkan orang supaya tidak memiliki komitmen untuk mengikuti Nabi dan mengikuti Rasul. Padahal disitulah kita mengerti kecintaan kepada Nabi tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kita menunjukkan komitmen untuk taat dan kepatuhan yang kita berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang kita khawatirkan itu apa? Khawatir kalau diri kita menjadi munafik. Dan Hasan al-Basri berkata, orang yang merasa aman dari kemunafikan justru dia munafik. Tapi orang yang merasa khawatir apakah dirinya itu munafik, itulah orang yang beriman. Dan kita tidak boleh gampang menyebut orang munafik, tidak boleh. Tapi kita patut untuk mengevaluasi diri dan merenung apakah kita ini munafik ataukah tidak. Karena apa? Semakin kita beriman, semakin yang kita khawatirkan itu kemunafikan. Setika Abu Bakar radhiyallahu anhu aja beliau khawatir ketika beliau itu khawatir menjadi munafik. Makanya inilah yang menjadikan kita ketika ingin terhindar dari sifat kemunafikan, yaitu memberikan kepatuhan dan ketaatan kepada syariat tanpa syarat. Karena apapun yang disampaikan Nabi itu pasti sesuai dengan kemaslahatan hidup manusia. Yang terdepan itu adalah mereka yang telah menjadikan hadis Nabi menjadi pegangan dalam kehidupan. Makanya perhatikan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu banyak mendapatkan sunnah yang diajarkan Nabi pada saat itu. Akalnya itu belum bisa menjangkau. Tapi ternyata mereka telah beriman. Seiring dengan waktu satu persatu apa yang disampaikan Nabi itu terbukti. Dan itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, ternyata betul-betul sunnah itu tidak pernah menipu pada kehidupan manusia. Karena apapun yang disampaikan Rasul itu tidak pernah keluar dari hawa nafsu. Kita jumpai kan dalam masalah-masalah yang pernah saya terangkan, sampai urusan kenapa kita dimakruhkan di dalam sunnah makan bersender. Ternyata kita baru tahu secara medis terbukti orang yang makan bersender membebani lambung ketika memproses makanan. Kita menjumpai di dalam sunnah bagaimana kita kalau dalam sunnah suruh menjilat jari jemari kita, termasuk dari bagian sunnah. Dulu para sahabat tidak tahu kenapa Nabi itu menyunahkan untuk lakul asabi, bagaimana menjilat-jilat jari jemari ketika habis makan. Ternyata seiring dengan waktu medis itu membuktikan, oh ternyata di dalam jari jemari yang kita habis pakai untuk makan ada enzim yang membantu menetralisir apa yang ada di dalam perut. Seiring dengan waktu ratusan tahun baru terbukti. Kita menjumpai kenapa Nabi memakruhkan untuk banyak ngobrol habis isya. Ternyata secara medis hari ini terbukti. Orang yang banyak ngobrol habis isya ketika dia begadang membebani bagian organ tubuhnya yang dalam, dan lebih cenderung lebih besar kemungkinan terkena penyakit serius daripada orang yang disiplin tidurnya itu habis isya ketika dia lebih awal mengistirahatkan anggota tubuhnya. Kapan kedapatan dengan semua ini? Ratusan tahun setelah para sahabat itu meninggal dunia ketika mereka telah mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Makanya ketika kita menjumpai hadis Nabi ternyata akal kita belum mampu menjangkau apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka saya sempat menyampaikan, pergunakanlah iman, karena iman itu menjangkau sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akal. Dulu para sahabat Nabi itu kan nggak ngerti, Pak. Kenapa kalau ada lalat lalu kemudian hinggap di permukaan air minum yang akan kita teguk, kemudian disuruh untuk yang bisu. Kalau kamu dapatin lalat dalam minumanmu, tenggelamkan lalat itu, kemudian baru kamu buang lalu minum. Dulu para sahabat tidak ngerti kenapa, tapi akhirnya ratusan tahun setelah itu terbukti. Ternyata betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sayapnya lalat yang satu ada racunnya, yang satu ada syifatnya. Dan itu ketahuan kapan? Ketahuannya adalah ratusan tahun setelah para sahabat itu meninggal dunia. Dan itu menunjukkan kepada kita tidak ada sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh beliau dalam kehidupan kita kecuali satu, sesuai dengan kemaslahatan hidup manusia. Kalaupun hari ini akal kita belum mampu menjangkau tentang salah satu sabdanya Nabi, maka tinggalkan akal sebentar dan gunakan iman. Karena fungsinya keimanan itu menjangkau sesuatu yang tidak dijangkau oleh akal. Karena hari ini sedang banyak manusia itu mencoba untuk mendewa-dewakan akal dan mendudukkan akal menjadi panutan dan komandan pada kehidupan. Kalau sesuai dengan akal diterima, kalau nggak sesuai dengan akal ditolak. Itulah yang kita dapati dari ajaran liberalisme. Mereka mendudukkan semuanya dengan akal. Padahal kita paham
Kalau kita berbicara tentang Nabi, kita bicara tentang keimanan. Dan ketika berbicara tentang keimanan, banyak perkara keimanan itu yang terkadang tidak mampu dijangkau oleh akal. Yang kita miliki hanyalah bagaimana kita memiliki iman, karena fungsinya iman menjangkau sesuatu yang tidak dijangkau oleh akal. Ada yang bisa ditelaah dengan akal, ada yang tidak bisa ditelaah, Pak. Makanya sampai para ulama mengatakan syariat Islam itu ada dua, ada yang makul, ada yang ta'abbudi. Makul itu bisa untuk ditelaah dengan akal. Ada yang sifatnya itu hanya Allah yang tahu dan kita melakukan itu karena ibadah. Contoh kita sholat subuh, kenapa kok 2? Kita nggak pernah tahu. Kenapa sholat duhur itu 4? Kita nggak tahu. Kenapa sholat asar 4 nggak 5? Supaya agak beragam. Kita nggak ngerti. Tapi mungkin nggak Allah memilihkan jumlah dan bilangan tanpa ada hikmahnya? Nggak mungkin, Pak. Allah nggak mungkin, dan syariat Rasulullah nggak mungkin memilihkan sesuatu tanpa ada hikmah dan tujuannya. Kita sholat subuh itu pasti ada penjelasannya, cuma akal kita belum mampu menjangkau. Kenapa sholat duhur kita 4? Akal kita belum mampu menjangkau. Kenapa sholat asar itu 4? Akal kita belum mampu menjangkau. Kenapa Ramadan itu 30 hari, tidak 25 hari? Akal kita belum mampu menjangkau. Tapi disitulah fungsinya keimanan. Patuh dan tunduk, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Karena sesungguhnya itulah merupakan harga yang sepadan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, membedakan antara fenomena lemah iman dan kemunafikan itu gimana? Supaya kemudian kita paham, kita ingin membedakan fenomena keimanan dan fenomena kemunafikan. Kapan orang itu disebut lemah iman, kapan orang itu terindikasi dan tercium kemunafikan pada apa yang dilakukan. Ini ada sebuah penjelasan yang bagus sekali. Para ulama mengatakan, kalau kamu ingin tahu apakah dirimu lemah iman ataukah kamu itu ada indikasi kemunafikan, simpel. Kita berikan contoh. Kalau ada syariat jilbab menutup aurat sifatnya wajib. Lalu ada orang berkata, seorang perempuan, saya belum bisa pakai jilbab untuk menutupi aurat saya tahu itu wajib, tapi saya masih lemah. Saya masih punya keluarga yang belum bisa menerima kalau saya pakai jilbab. Tapi saya ingin untuk menutup aurat saya, tapi bisa saya belum mampu. Insya Allah satu waktu saya akan menutup aurat saya. Itu namanya fenomena dhaful iman. Itu namanya lemah iman, Pak. Hari ini juga banyak orang tuh dikit-dikit ngomongnya, Pak, munafik loh, munafik ya gitu. Ini namanya dhaful iman. Kalau ada orang berkata, saya tahu jilbab itu wajib, tapi saya belum mampu melakukannya. Ini namanya dhaful iman. Orang semacam ini butuh didoakan, dan orang semacam ini butuh dirangkul. Kalau fenomena kemunafikan itu gimana? Ada syariat jilbab, lalu dia berkata hanya untuk mengakali syariat jilbab itu. Banyak perkataan yang kemudian dia katakan, menurut saya jilbab itu tidak terlalu penting, yang terpenting hatinya. Saya itu telah keliling ke banyak negara, banyak orang-orang baik itu ternyata tidak perlu repot untuk menutupi auratnya, karena yang terpenting itu attitude-nya, dan tidak penting bagaimana simbol-simbol pakaiannya. Kalau ada orang semacam ini mencoba untuk berbicara tentang syariat Islam, lalu membuat narasi-narasi supaya melemahkan komitmen kita untuk mengikuti apa yang telah diwajibkan oleh Allah, orang semacam inilah yang dikatakan para ulama terindikasi ada kemunafikan ketika dia mencoba untuk berbuat muslihat pada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya tolong dibedakan, kapan orang itu lemah iman, kapan orang itu terindikasi kemunafikan. Makanya Imam Ibnu Katsir juga mengatakan kembali sama kita, orang munafik itu dua. Ada munafik du'atun, ada munafik muqallid. Ada munafik itu dia pembesarnya, ada munafik itu pengikutnya. Kalau pembesarnya biasanya disebabkan karena kerusakan akidahnya, tapi kalau ikut-ikutan itu biasanya karena mendapatkan input dan referensi ilmu yang salah. Makanya kalau kemudian kita menghadapi di grup, saya sering mendapati pertanyaan, Ustaz gimana ya? Beberapa hari yang lalu ada yang nanya gini, gimana kalau saya di grup tuh banyak orang munafiknya, Ustaz? Kok Bapak yakin yang lain munafik, Pak? Iya, kalau saya bicara ayat itu disindir gitu. Kalau saya bicara ayat itu langsung mereka itu tidak suka dengan ayat-ayat yang saya share. Saya kemudian berkata, mungkin ada banyak sebab. Yang pertama, mungkin Bapak terlalu sering posting sehingga akhirnya orang bosan. Walaupun itu juga tidak dibenarkan, tapi memberikan utur itu wajib. Yang kedua, ya mungkin karena mereka mendapatkan
ilmu yang salah sampai akhirnya mereka menjadi munafik. Makanya Imam Ibnu Katsir sampai berkata, tidaklah orang bisa menjadi munafik kecuali yang pertama karena kebodohan yang dia dapatkan sampai akhirnya dia menjadi munafik ketika dia bodoh dan tidak mendapatkan referensi ilmu yang benar. Dan orang munafik adalah orang yang sejatinya tidak akan pernah berkumpul dengan Rasulullah di Telaga Al-Kautsar. Ini ada sebuah kisah nyata di Jakarta, ada seorang ibu-ibu, Pak. Beliau sama suaminya datang konsultasi. Ketika beliau konsultasi, beliau menceritakan tentang anaknya. Adalah anaknya SMP dan SMA sekolah Islam yang cukup terkenal di Jakarta, di Bekasi juga terkenal. Lalu sampai kuliah di Bandung. Ketika ada pemilihan di Jakarta, maka sang ibu itu sudah tahu anaknya itu sudah masuk kepada kategori pemilih. Nah, ibunya itu menyampaikan tentang ayat-ayatnya. Saya tidak ingin membawa masalah politik, tapi saya ingin menyampaikan tentang satu kasus yang perlu untuk kita cermati dan kita renungkan untuk anak-anak kita. Maka sang ibu dan sang bapak menyampaikan beberapa hal tentang masalah yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Pemilihan saat itu di Jakarta. Beliau menyampaikan kepada anaknya ayat-ayat, nak harusnya begini, nak harusnya begini. Kalau nggak milih nggak apa-apa, tapi kalau milih setidaknya kamu harus tahu tuntunannya. Ternyata sang anak tidak suka diberitahu oleh ibunya. Lalu dia menentang apa yang dikatakan oleh ibunya. Yang menjadi paling parah, diblok ibunya. WA-nya diblok, nomor teleponnya diblok, dan tidak sama sekali bisa berkomunikasi dengan anaknya. Sampai beberapa bulan tidak pernah ada komunikasi dengan ibunya. Dia hanya berbicara dengan sang bapak. Ketika beliau menyampaikan permasalahan ini kepada saya cukup kaget. Tetapi disitulah kita mengambil pelajaran, Pak. Terkadang ada orang sedikit demi sedikit tidak suka dengan kebenaran dan ayat, bukan karena dasarnya dan fitrahnya mereka munafik, karena fitrahnya manusia tidak ada yang munafik, tapi karena mendapatkan ilmu dan input serta referensi yang salah, dan itulah yang menjadikan orang itu secara pelan-pelan menjadi munafik. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, munafik muqallid, munafik yang hanya ikut-ikutan. Makanya disinilah kita paham pentingnya mendidik akidah dalam kehidupan seorang anak. Banyak orang tua ketika mendidik anak, maka mereka dahulukan fikih ibadah praktisnya, tetapi mereka melupakan bagaimana akidahnya. Akhirnya apa? Anak 2 tahun, 3 tahun, orang tuanya senang kalau sudah bisa adzan, iqamah. Tidak salah, benar. Tapi kalau akhirnya menjadikan fikih ibadah itu nomor 1, lalu meletakkan urusan akidah dan tauhid dalam pembinaan anak itu nomor 2, ini berarti tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat itu kalau mendidik anak mereka meletakkan posisi akidah itu nomor 1, fikih ibadah itu nomor 2. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita memahami hari ini sistem pendidikan kita dan apapun yang ada di sekitar kita sangat cenderung besar potensinya untuk mengarahkan seseorang menjadi munafik ketika tidak mendapatkan input dan referensi ilmu yang benar. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami pentingnya kembali untuk mempelajari tentang akidah. Makanya bapak-bapak satu waktu harus sesekali jalan ke pondok pesantren, kita kemudian mendengar, kita kemudian mempelajari bersama anak-anak bagaimana tentang akidah, tentang tauhid. Kalau memang anak kita susah diarahkan ke pondok pesantren, nggak usah dipaksa, Pak. Saya juga tidak setuju kalau setiap anak harus dibawa ke pesantren. Tapi menanamkan akidah itu perkara yang penting. Pesantren atau tidak pesantrennya anak kita. Saya setuju kalau ada ustaz yang mengatakan saya tidak setuju kalau setiap anak dibawa ke pesantren. Saya setuju. Tapi kalau memang tidak dibawa ke pesantren, itu bukan berarti lepas. Ya kewajiban kita untuk kemudian mengarahkan mereka, kewajiban kita untuk menanamkan akidah. Dan salah satu di antara upaya kita untuk menanamkan akidah itu apa? Sekali-kali ketika masa liburan itu dibawa ke pondok, Pak. 3 hari, biarkan anak kita hidup bersama dengan para santri walaupun cuma 3 hari. Orang tuanya ikut. Jangan hanya kemudian kita menyelipkan kegiatan untuk anak kita itu tujuan dan wisata terus. Kemana lagi tempat wisata yang akan kita datangi? Anak kita di sekolahnya sudah tidak mendapatkan input akidah yang benar dan tidak mendapatkan input akidah yang banyak. Sudah gitu di rumah juga tidak mendapatkan pengajaran akidah. Lalu dari mana dia akan mendapatkan akidah, Pak?
Coba kita tanya hari ini Pak, anak-anak itu, saya pernah tanya anak-anak di sini. Saya tanya kelas berapa anak? Kelas 2 SMP, berarti kelas 8 kalau salah. Itu pernah saya tanya, gempa itu kenapa ya? Dijawabnya itu, gempa itu ya karena gesekan lempeng bumi. Terus saya tanya, ada lagi nggak selain gesekan lempeng bumi? Ada gesekan lempeng bumi. Padahal jawaban itu menggambarkan tentang bagaimana kefahaman anak kita tentang agama, Pak. Kalau anak kita paham agama, kalau dia ditanya gimana itu gempa, dia akan berkata, gempa itu bagian dari kehendaknya Allah. Ketika Allah mendapati ada satu kaum yang mereka melampaui batas, itu akidah, walaupun remeh, tapi itu dijadikan survei untuk membuktikan apakah anak kita paham akidah atau tidak. Kita juga menjumpai, lihat pada zaman Rasulullah, zaman Nabi, Umar bin Khattab itu pernah ngetes keimanan seorang bulan anak kecil yang menggembala kambing. Lalu Umar berkata, jual salah satu kambingmu kepada saya. Lalu anak penggembala kambing itu berkata, nanti yang memiliki kambing ini marah. Kamu katakan kambingmu hilang, pasti pemilik kambing tidak tahu. Loh, kalau pemilik kambing tidak tahu, bagaimana dengan robnya yang menguasai kambing dan menguasai majikan saya? Umar bin Khattab senyum dan merasa senang. Ujiannya kepada anak itu berhasil. Masya Allah ya, ada anak zaman para sahabat, urusan kambing dikembalikan sama Allah. Kalau hari ini kita mendapati tsunami, gempa, longsor, sampai pandemi yang datang dalam kehidupan kita, itu sedikit sekali anak muda yang kemudian mengkaitkan itu dengan Allah. Bahkan bukan hanya anak muda, Pak, sampai media mainstream aja, semua kejadian besar yang ada dalam kehidupan kita itu tidak pernah dikaitkan dan tidak pernah dikembalikan sama Allah. Kalau ini menerus sifat yang semacam ini, kondisi yang semacam ini, kata Imam Ibnu Katsir, orang yang semakin tidak paham agama, ketika semakin kosong referensinya untuk mempelajari agama, yang paling dikhawatirkan yaitu adalah bisa menjadi munafik secara muqallid. Munafiknya disebabkan karena ikut-ikutan dan munafiknya karena kebodohan. Dan itu yang kita khawatirkan, Pak. Dan ingat, kita akan hidup pada, anak kita akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Zaman fitnahnya anak kita itu lebih berat daripada kita. Kalau kita hari ini sudah lumayan kita ini mendapati kondisi yang membuat kita kadang-kadang sesak nafas kalau kita membaca media sosial gitu. Melihat orang kayak Abu Janda gitu, membuat kita ini orang apa sih? Itu membuat kita kadang-kadang bingung. Loh, apalagi 10 tahun, 20 tahun lagi ketika anak-anak kita nanti akan bertumbuh besar dan kita mungkin semakin tua dan kita mungkin sudah masuk ke alam barzakh. Maka kalau kita tidak menanamkan akidah yang benar, tauhid yang benar, maka yang kita khawatirkan pertama kali akan menjadi korban itu adalah pemahaman agama anak kita ketika mereka menjadi munafik tanpa mereka sadari disebabkan tidak ada referensi ilmu yang kita ajarkan kepada mereka. Fitnahnya 10 tahun, 20 tahun itu lebih berat daripada fitnah hari ini. Dan kita ingat Dajjal itu, Dajjal itu manusia, Pak. Dajjal itu bukan syaitan. Dajjal itu tidak jin. Perhatikan dalam semua riwayatnya, Dajjal itu manusia, Pak. Berarti dia berkolaborasi dengan setiap manusia untuk mendukung setiap program-program yang dilakukan Dajjal. Makanya salah satu di antara yang dikatakan oleh para ulama akhir zaman itu apa? Salah satu di antara fitnah Dajjal itu apa? Invisible hand, tidak kelihatan, Pak. Dan yang kita khawatirkan itu ya anak-anak kita hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kita, Pak. Kalau kita nggak nanamin akidahnya, pertama kali yang akan menjadi korban itu adalah masalah tauhid dan akidah mereka. Dan yang paling kita sesali ya orang tuanya. Makanya inilah yang menjadikan kita harus memahami akidah itu penting, Pak. Dan jangan menjadikan fikih ibadah itu nomor pertama ketika ngajarin anak. Yang nomor pertama itu akidahnya. Tidak apa-apa tidak masuk pondok, tapi akidahnya harus benar. Harus diajak kepada tempat pondok, harus diajak untuk kemudian ketemu orang-orang soleh. 3 hari, 2 hari, mereka kemudian melihat bagaimana kehidupan pondok. Jujur dulu itu saya, Pak, waktu habis SMP saya tuh tidak mau masuk pondok. Tapi karena saya waktu dari SD sudah sering diajak bapak ke pondok, pernah diajak ke Bangil, pernah diajak ke Gontor, pernah diajak setiap liburan tuh bapak saya tuh ngajak saya ke pondok. Kalau pas beliau ada rezeki, saya pernah diajak ke Gontor, pernah ke Bangil, pernah ke Jombang saya. Dan itu saya dapatkan dari SD.
sudah diajak ke banyak pondok, mungkin ada sekitar 20-an pondok saya sudah diajak sama bapak. Saya malah nggak pernah diajak ke pantai sama bapak. Yang ngajak ke pantai, ke gunung ibu saya biasanya. Tapi kalau bapak itu kalau liburan diajak. Makanya ketika habis SMP saya kemudian mengatakan kamu mau masuk pondok. Bapak saya mengingatkan, emang kamu nggak senang kalau kehidupan di pondok enak, mandiri gitu. Membuat bayang-bayang saya, oh iya ya, akhirnya masuk pondok. Ya apa Bapak, kalau anak kita nggak masuk pondok, tapi jangan jauhkan dari pondok. Supaya apa? Kekurangan kita ketika tidak bisa ngajarin anak kita dengan akidah yang benar, itu jangan sampai kita biarkan kondisi itu berlarut-larut sampai akhirnya nanti kita menyesal. Makanya akidah itu penting. Ajakanlah dia ke pondok, kenalkan dengan para ustadz, kenalkan dengan anak-anaknya para ustadz, para kiai yang solih, yang taat sama Allah. Kita pergi ke Cirebon bareng-bareng sama para jemaah, deketin kepada para ustadz, kepada para kiai supaya anak kita itu ngerti. Kita pergi ke Semarang, kita pergi ke tempat-tempat supaya anak-anak kita paham, Pak. Demi Allah, sesungguhnya anak kita akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Fitnah hari ini aja sudah berat, apalagi fitnah sekitar 20 tahun lagi. Kalau kita, saya tuh sering ngomong sama istri saya, bahasa ini, kalau kemudian sekarang itu fitnahnya sudah segini beratnya, apalagi 20 tahun lagi, apalagi 30 tahun lagi. Kalau anak kita sampai 50 tahun, Pak, kita bayangkan 50 tahun dari hari ini itu kayak apa keadaan? Kondisinya itu kayak apa? Media sosial itu kayak apa? Media mainstream itu kayak apa? Dan itu harusnya membuat seseorang itu berpikir betul bagaimana tentang anaknya, karena salah satu di antara penyumbang kemunafikan itu karena kebutuhan pada referensi agama. Kenapa saya sampaikan kemunafikan? Karena orang munafik adalah orang yang tidak pernah mampu untuk mencintai Rasulullah SAW. Makanya itu yang pertama. Maka inilah yang menjadikan kita memahami yang pertama ketika mencintai Rasulullah SAW. Di antara komitmen kita mencintai Nabi itu adalah bagaimana ketika kita memiliki ketundukan tanpa syarat, kepatuhan tanpa tapi kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bapak dan saya kalau mendapati satu hadis, perkataan kita itu cuma satu. Hadisnya sahih ataukah tidak? Kalau hadisnya sahih, tafiqah. Kalau hadisnya sahih, tidak ada lagi pembicaraan tentang masalah itu. Makanya sampai Sufyan Ats-Tsauri berkata, ini istata'ta an tahika raksaka di asarin faqal bi asarin. Bahkan sampai Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ulama itu berkata, kalau kamu dapati satu hadis itu kemudian ngajarin kamu bagaimana cara menggaruk yang sesuai dengan sunnah, garuklah itu kepalamu dengan sunnah sebagai bentuk kepatuhan kamu kepada syariat. Dan itulah yang kita harus mengerti tentang hal yang pertama, kecintaan kepada Nabi supaya membebaskan penyesalan kita pada waktu hari kiamat nanti adalah bagaimana kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan hati yang memberikan kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi. Yang pertama. Yang kedua, saya singkatkan aja. Yang kedua itu ketika kita mencintai Rasulullah, tentunya mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh beliau sedikit demi sedikit pada kehidupan kita. Karena kita tidak mengerti di antara sunnah yang kita remehkan, tapi bisa jadi justru sunnah itu yang memasukkan kita ke surga. Marilah kita belajar dari Bilal. Bilal itu berjihad, Pak. Bilal itu berjihad, Bilal itu muadzinnya Nabi. Tidak pertama kali yang masuk Islam, ditindih batu oleh Umayyah bin Khalaf sampai mengatakan ahad. Tapi ketika ditanya sama Nabi, ma'amin tafil Islam, ini sami udufan alaika bil jannah. Apa sih yang kamu lakukan dalam Islam kok sampai saya mendengar suara terompah kakimu di surga? Maka kemudian Bilal itu berkata, sesungguhnya aku tidak melakukan amalan apapun ya Rasulullah, kecuali ketika aku siang dan malam aku hadas, aku berwudu dan aku sholat 2 rakaat. Justru yang memasukkan Bilal itu adalah bersuci dan sholat 2 rakaat setelah beliau bersuci. Ternyata modal terbesarnya Bilal dimasukkan oleh Allah ke surga, terdengar suara terompah kakinya, itu justru bukan yang disebutkan Bilal itu jihadnya, padahal beliau ikut jihad. Belum hijrahnya, padahal hijrah itu beliau ikuti. Belum adanya, Pak, padahal adanya kita paham betul, Pak, luar biasa ada. Tidak ada orang yang paling mampu untuk adzan dan menghafalkan Quran kecuali orang yang paling disiplin dalam hidupnya. Tapi disitulah kita belajar. Ada banyak perkara sunnah yang terkadang kita remehkan, tapi justru bisa jadi amalan itulah yang membukakan pintu surga untuk kita.
Bukankah Abu Dawud pernah saya sampaikan, kan Abu Dawud Pak mendapatkan karomahnya Allah gara-gara dia mengamalkan satu sunnah yang tampaknya sepele, menjawab orang bersin. Ketika naik kemudian perahu ada orang bersin, dia minta dipinggirkan, lalu dihampiri orang tersebut, lalu diucapkan Abu Dawud itu kepada orang yang bersin tadi. Karena orang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, maka Abu Dawud berkata, ya Alhamdulillah, semoga Allah merahmati. Lalu masuk lagi ke sampan, ke perahu tersebut, melanjutkan perjalanan. Orang itu berkata, kenapa kamu kok sampai rela untuk turun dari sampan kita hanya untuk menjawab orang yang bersin? Lalu dijawab oleh Abu Dawud, la'allahu ayyakuna min mujabi da'wah. Saya berharap semoga doanya dia kepadaku itu diijabah oleh Allah. Dan ternyata memang betul diijabah. Setelah itu seluruh penumpang di perahu tersebut tertidur Pak. Semuanya bermimpi dengan mimpi yang sama. Kisah ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar untuk menunjukkan kepada kita tentang karomahnya Abu Dawud. Semuanya bermimpi dengan mimpi yang sama. Apa mimpinya? Allah telah membeli 1 dirhamnya Abu Dawud ketika dia meminta dipinggirkan perahunya dan digantikan dengan surga seluas langit dan bumi. Kita tidak pernah tahu sunnah yang kita ramaikan, tapi bisa jadi sunnah itulah yang justru membukakan pintu surga untuk kita. Bukankah ada orang yang masuk surga hanya gara-gara masalah yang sepele ketika dia menebang satu ranting yang mengganggu jalan ketika dia paham sunnah. Ini ganggu sunnah, ini ganggu orang jalan. Dipotong dahan tersebut, dipinggirkan dahan itu, dan kata Nabi, dia mendapatkan surga. Makanya sunnah itu bukan milik siapapun, bukan milik kelompok. Sunnah itu merupakan komitmen kita. Dan kita harus ingat kepada apa yang disampaikan Al-Baghdadi, malam yatahammal bisagir lam yatahammal bil kabir. Kalau kamu tidak mampu mengamalkan sunnah yang kecil, kamu tidak akan mampu mengamalkan sunnah yang lebih besar. Kalau sunnah belum mampu mengerjakan, tidak apa-apa, tapi jangan menghina. Cadar itu bagian dari sunnah. Ada yang mengatakan wajib kayak Imam Syafi'i, ada yang mengatakan tidak wajib kayak Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi ketika kamu membenci cadar, itu kamu membenci sunnah itu. Kamu bercadar, kamu tidak bercadar, istrimu bercadar, istriku tidak bercadar, tidak masalah Pak. Yang penting bercadar menutup aurat, jangan sampai bercadar tidak pakai jilbab. Itu berarti cadaran doang, tapi tidak memakai jilbab. Masalah jilbab dan tidak pakai apa, masalah cadar dan pakai cadar, tidak pakai cadar tidak apa-apa. Tapi kalau sampai menghina, sampai kemudian mendiskreditkan dan menistakan orang yang memakai cadar, itu berarti kemudian menghinakan sunnah Rasul. Istri saya pakai cadar, tapi bukan memegang pendapat yang wajib, memegang pendapat yang sunnah. Makanya dalam beberapa tempat kalau kemudian beliau melihat ada perkara-perkara yang ini, beliau melepaskan cadar ketika di tengah keluarga besarnya. Tapi ketika kemudian sudah ini, memakai kembali cadarnya, karena beliau tak tanya, kamu memegang pendapat yang mana? Cadar itu yang wajib atau yang sunnah? Yang sunnah. Tidak apa-apa, saya nggak maksa. Tapi kalau kemudian kita dapati ada film sampai kemudian orang pakai cadar dicabut, lalu mengatakan bahwasanya dia lebih NKRI daripada yang pakai cadar, ini datang dari mana sih kayak gini? Kamu cingkrang nggak cingkrang? Saya cingkrang Pak, di atas mata kaki. Tapi saya menghormati orang yang kemudian menutup mata kaki selama tidak sombong, karena pendapat itu memang ada, walaupun saya tidak memilih pendapat itu. Imam Nawawi salah satu di antara ulama yang mengatakan boleh menutup mata kaki selama tidak sombong, walaupun saya tidak memilih pendapat itu. Tapi kalau membenci orang yang kemudian ketika dia mengangkat kainnya di atas mata kaki, lalu mengatakan orang yang cinta tidak cinta sama negaranya, itu yang salah itu. Saya khawatir ini merupakan bagian dari narasi untuk mendiskreditkan tentang syariatnya Allah. Cadar itu syariatnya Nabi. Orang yang kemudian mengangkat celananya di atas mata kaki itu kemudian syariatnya Nabi. Ada orang yang cingkrang, bermuka masam, tidak pernah senyum sama orang, jangan disalahkan masalah syariatnya ketika mengangkat itu. Kadang-kadang kan kita jumpai dia kecewa sama orang ketika di atas mata kaki, yang dibenci itu ya syariat cingkrangnya, yang salah orangnya, syariatnya tidak salah. Sebagaimana kalau ada orang poligami kemudian dia berlaku dolim, yang salah orangnya, poligaminya nggak salah. Makanya kan sedih ya, di tengah lagi viral-viralnya masalah Perancis, tiba-tiba kita dihadapkan satu film yang membuat saya kaget. Saya nggak mau masuk ke masalah-masalah politik praktis, bukan bidang saya ya. Tapi kemudian yang saya sedihkan itu kenapa di film itu durasinya pendek, diterangkan ada orang pakai jilbab dicabut jilbab, apa pakai cadar dicabut cadarnya, pakai cingkrang seakan-akan dia tidak cinta negeri. Mana ada sih orang yang beriman itu pasti tahu Pak, di tempat dia berpijak, disitulah dia mencintai, selama disitu ada kemaslahatan dan syariatnya Allah. Maka itu termasuk hal yang kita harus pahami.
Makanya yang kedua, mengamalkan sunnah walaupun sedikit. Kita tidak ngerti di antara sunnah yang kita remehkan bisa jadi sunnah itu yang berpotensi besar untuk memasukkan kita ke surga. Belum mampu mengamalkan sunnah tidak apa-apa, tapi melecehkan sunnah beda perkara. Kita tidak menjilat-jilat setelah makan, tidak dosa kok. Karena lakul asobik itu mustahab. Lakul asobik itu menjilat-jilat, tidak apa-apa, tidak usah menjilat-jilat karena mustahab. Tapi kalau kita mengatakan saya nggak mau jilat-jilat, ternyata menjijikkan, nah itu beda lagi. Kan itu kemudian posisinya menjadi berbeda. Makanya yang kedua yang kita harus pahami, mengikuti sunnah, mencintai Rasulullah itu mengikuti sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang ketiga, bagaimana kita mencintai orang yang dicintai oleh beliau, para sahabat. Makanya kalau ada orang yang mengkafirkan para sahabat, tidak boleh diam, Pak. Abu Bakar kafir, Umar bin Khattab kafir, tidak boleh diam. Karena itu konsekuensi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, di dalam kita mencintai Rasulullah ya tentunya mempelajari ilmunya. Makanya kitab-kitab hadis itu harus kita miliki. Kata para ulama, kata para kiai, Pak, minimal Riyadhus Shalihin kita punya di rumah. Riyadhus Shalihin punya di rumah, dan kita harus memiliki halaqah ilmu dengan keluarga kita pada kajian-kajian hadis. Jabir bin Abdillah itu pernah mencari satu hadis, Pak, tentang yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan gurlan. Manusia nanti akan dikumpulkan pada waktu hari kiamat dalam kondisi telanjang kaki, telanjang pakaian, jadi tidak berkhitan. Satu hadis toh, tapi melakukan perjalanan 2 bulan dari Madinah ke Syam, dari Syam balik lagi ke Madinah, 2 bulan perjalanan hanya untuk memastikan hadis itu betul-betul datang dari Nabi. Itu menunjukkan kesungguhan. Makanya sampai para ulama ada yang berkata, saya ini ketika dulu menghafalkan sampai rela saya itu makannya tidak teratur dan sampai saya itu kencing darah. Bagaimana menunjukkan kesungguhan mereka ketika mencari ilmu. Dan yang kelima, menunjukkan akhlak yang baik dengan sunnah yang telah kita pelajari. Dan sekali lagi saya sampaikan, sunnah itu mempersaudarakan, Pak. Sunnah itu tidak mempermusuhkan. Sunnah itu merekatkan, sunnah itu tidak menjauhkan, Pak. Kalau ada hal-hal yang kita kadang berbeda, ya wajar. Perbedaan itu merupakan bagian dari kulturnya sunnah. Makanya selalu saya tidak akan berusaha mengatakan saya itu heran sama orang yang ngaji, tapi mendapati perbedaan itu sebagaimana dia menyikapi antara keimanan dan kekufuran. Perbedaan itu dua, ada perbedaan pokok, ada perbedaan dalam masalah furu'. Kalau perbedaan pokok yang mujma' alaih itu yang disepakati seluruh para ulama, misalkan tidak ada nabi setelah Rasulullah, kemudian harus beriman dan mencintai para sahabat, itu mujma' alaih. Kalau perbedaan dalam masalah pokok kita dengan sekularisme, liberalisme, sosialisme, PKI, jelas itu perbedaannya adalah hitam dan putih. Tapi perbedaan permasalahan yang bukan muttafaq, yaitu perbedaan ijtihad, inilah yang harus kita sikapi dengan kerahmatan ketika kita menyikapinya dengan saling berkasih sayang. Rasulullah itu dipuji, itu bukan hanya karena sholatnya, tapi Rasulullah itu dipuji sebagaimana yang diterangkan oleh Allah di dalam akhir surat Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Sesungguhnya Rasulullah dan orang yang beriman bersamanya asyiddaa'u 'alal kuffar, keras kepada orang kafir yang memusuhi Islam, tetapi rahmat dan penuh kasih sayang di antara orang yang beriman. Sunnah itu mempersaudarakan, Pak. Bapak bahkan kalau dapati semangatnya kitabullah itu yang mempersaudarakan. Semangatnya sunnah itu yang merekatkan, Pak. Lalu sampai urusan kita soft, bukankah soft itu kalau kita dalam kondisi normal suruh rapat. Kenapa? Karena sunnah itu pengen ngajari hati kita supaya hati kita itu dekat dengan saudara kita. Kita kalau bertamu, lalu kemudian sahibul bait menyuguhkan makanan untuk kita sama teman kita, kalau 2 orang kita bertamu disuguhkan makanan, kata Rasulullah, jangan pernah mengambil suguhan itu langsung 2 sekaligus, kata Rasulullah. Misalkan kemudian korma, jangan ambil korma 2. Kenapa? Karena kamu bisa jadi menyakiti temanmu ketika dia mau ngambil, ketika kamu sudah mengambil jatah 2. Kita masak daging disuruh memperbanyak kuahnya supaya tetanggamu yang mencium baunya tidak tersakiti, tetapi kamu tidak mau bagi makanannya. Lu sampai urusan dapur itu tujuannya itu mempersaudarakan. Sholat itu tujuannya mempersaudarakan, Pak. Makanya saya kan betul-betul bingung ya, kalau ada orang yang mengklaim dirinya mengikuti sunnah Rasulullah, tetapi kemudian menikmati permusuhan. Kita kadang-kadang berbeda 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya wajar lah perbedaan itu, selama kemudian tidak perbedaan masalah pokok. Kecuali ente mengkafirkan para sahabat, kecuali ente memisahkan agama dengan kehidupan, kecuali ente sosialis, kecuali ente PKI, nah itu beda, itu pokok itu.
Sekarang dalam perbedaan yang sifatnya masih bisa untuk kemudian kita ketahui bagaimana usulnya dari para ulama dulu. Saya tuh bingung kalau hari ini orang yang bermusuhan itu seakan-akan mewakili Nabi. Kalau orang ingin rukun seakan-akan yang menyelisih Nabi. Itu gimana itu? Seakan-akan bahwasanya ajaran yang kita dapatkan dari Nabi itu menjadikan kita bermusuhan. Padahal maaf ya, sama orang kafir sekalipun, bukankah kita diperintahkan untuk baik? Bukankah kita diperintahkan untuk tersenyum sama orang kafir sekalipun? Apalagi kepada orang yang beriman. Makanya salah satu komitmen untuk mencintai Rasulullah itu apa? Menunjukkan akhlaknya Rasulullah. Nabi itu sama pelaku dosa besar pun itu masih bisa baik. Bukankah Nabi pernah ketika Nabi itu tiba-tiba didatangi oleh seorang yang berkata, "Halaktu ya Rasulullah, saya celaka besar ya Rasulullah." Kenapa? Waqatu baina imra'ati fi nahari Ramadan. Saya telah mencampuri istri saya di siang hari bulan Ramadan ya Rasulullah. Dosa besar itu. Apakah Nabi mengatakan kamu itu ya menyelisih sunnahku? Kamu itu tidak paham syariatku. Kamu itu tidak sabar buat tunggu nanti malam gitu loh. Oh, sok siang-siang, kamu ini kan beriman. Quran lagi turunkan, Nabi masih hidup di antara kamu kok. Apakah Nabi mengatakan itu? Enggak. Padahal kalau kita mikir apa sih susahnya nunggu nanti malam habis maghrib? Kalau bagi kita kan, dan Rasulullah paling berat untuk mengucapkan itu. Tapi Nabi ketika mendapati sahabat mengatakan, saya telah terjatuh dosa besar ya Rasulullah, saya mencampuri istri saya di siang hari bulan Ramadan. Nabi kemudian berkata dengan lembut, "Anta soma syahraini mutatabi'ain." Sudah puasa 2 bulan yang berturut-turut. Langsung dijawab, saya nggak mampu ya Rasulullah. 1 bulan aja jebol, apalagi 2 bulan itu kan. Nabi apakah kemudian mengatakan, kamu itu ya belum dicoba sudah batal, coba dulu. Apakah Nabi ngomong kayak gitu? Periksa hadisnya Pak. Enggak, Nabi nggak ngomong kayak gitu. Nabi menghukumi orang sesuai dohirnya. Saya tidak mampu ya Rasulullah. Ya sudah, kamu bebaskan budak. Saya tidak mampu ya Rasulullah. Apakah Nabi mengatakan cari uang dulu, kerja dulu, baru setelah itu bebaskan budak? Enggak. Nabi menghukumi dohirnya sebagai sesama mukmin. Sesama mukmin itu dihukumi dohirnya. Saya tidak mampu ya Rasulullah. Ya sudah, berikan makanan kepada 60 orang miskin. Saya bisa ya Rasulullah. Ya sudah, Rasulullah masuk ke dalam Pak, ambil kurma Pak. Sudah, ini bagikan kepada tetangga. Lu masih bisa ngomong. Emang ada yang lebih butuh kurma ini daripada saya ya Rasulullah? Ya sudah, buat kamu aja. Itu caranya Nabi Pak. Sama pelaku dosa besar. Orang yang mencampuri istrinya siang hari itu dosa besar. Baca kitab Imam Madhabi dalam kitab Al-Kaba'ir itu dosa besar Pak. Tapi lihat bagaimana lembutnya Nabi. Sekarang bukan Nabi, bukan Rasul, lebih kencang daripada Nabi. Itu yang kita khawatirkan Pak. Masalah kita kadang berbeda dalam 1-2 perkara, maka itu hal yang lumrah. Karena yang dimaklumi dalam Islam itu perbedaan, yang tidak dimaklumi itu perselisihan dan pertikaian. Hanya karena masalah 1 dan 2 ketemu di masjid, nggak mau tegur sapa, nggak mau senyum. Maka sunnah mana yang kemudian menjadikan kita bermusuhan kita ini? Kecuali kalau ada di antara bapak yang mengkafirkan sahabat, kecuali ada di antara bapak yang kemudian berpikir bahwasanya sekularisme itu lebih tinggi daripada kitabullah, ya maaf, ya kita harus kemudian harus tegas menyikapinya. Tapi kalau sama-sama kita itu memiliki sebuah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, salah satu bentuk komitmen akhlak itu adalah mencintai Nabi, itu menunjukkan komitmen akhlak kita. Makanya berulang-ulang kita sampaikan, kalau kita dibenci karena kebenaran itu anugerah, tapi kalau kita dibenci karena akhlak itu adalah musibah. Yang lebih musibah lagi apa? Orang yang dibenci karena akhlak tapi merasa dibenci karena kebenaran, itu double musibahnya. Dan itu yang kita harus pahami. Ikutin sunnah itu bukan berarti kemudian kita itu memusuhi setiap orang yang beriman. Silakan ambil pendapat yang paling kuat, tapi ketika kita mengambil pendapat yang paling kuat, bukan berarti pendapat yang tidak kita ambil boleh kita remehkan. Bukan Imam Syafi'i, orang yang hafal Quran sejak umur 7 tahun, itu kemudian menunjukkan sikap akhlak yang baik. Pernah beliau itu ke Basrah, kemudian beliau itu sholat subuh, kemudian beliau tidak kunut. Ini masalahnya, saya ambil contoh yang sederhana. Tidak kunut. Ketika ditanya kenapa kamu tidak kunut Imam Syafi'i, padahal madhabmu itu madhab yang pakai kunut, beliau berkata, gimana saya kunut di samping kuburannya Imam Abu Hanifah? Itu namanya rahmat Pak. Dan orang yang bisa berkasih sayang itu kalau bukan rahmat Allah tidak bisa Pak. Fa bima rahmatin minallahi linta lahu. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak mungkin kamu benar-benar lembut. Makanya kita ingin berarti betul-betul kita mempelajari bahwasanya apa yang kita pelajari itu mempersaudarakan. Kalaupun kita mendapati
pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, pendapat yang syad, pendapat yang lemah banget dan menyelisih kaidah yang lebih besar, itu bukan berarti kemudian langsung kita sikapi dengan berbagai macam vonis yang sifatnya mengeluarkan dia dari kebenaran. Bisa jadi dia tidak mendapatkan referensi yang benar sampai dia memilih pendapat itu. Maka ini yang kemudian kita harus miliki. Akhlak itu merupakan satu perkara yang besar. Makanya Ruwaim, salah satu ulama besar, itu ketika anaknya lagi buka kitab, Ruwaim itu bisa ngomong yang bagus banget. Ij'al ilmaka daqiqan, ij'al adabaka daqiqan waj'al ilmaka milhan. Jadikanlah ilmu yang kamu kaji di kitab itu kayak garam, tapi jadikanlah akhlak kamu itu sebagaimana tepung. Makanan itu kalau paling banyak itu banyak tepungnya, Pak. Garam itu hanya ditaburi saja. Itu menunjukkan komitmen akhlak yang baik. Makanya kita rindu sama masjid-masjid yang memang mempersaudarakan kita ini. Dan salah satu di antara fungsinya masjid itu bukan hanya memelihara keimanan kita dan takutnya kita kepada Allah saja, tapi bagaimana menjaga persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Tentunya bukan berarti menuntut nasihat tetap harus disampaikan. Sekarang nasihat belum disampaikan sudah divonis duluan. Mana ada salaful ummah yang kayak gitu? Para salaful ummah itu mereka menetapkan qawaidnya, baru kemudian menetapkan vonisnya. Itu pun kalau mereka ulama, kita kan bukan ulama, Pak. Maka inilah yang menjadikan kita memahami yang kelima. Dikatakan para ulama adalah menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah itu dengan akhlak yang baik. Dan semoga kita memahami tentang bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Selama perbedaan itu dalam masalah-masalah ijtihad, ya. Dan itulah salah satu di antara hal yang saya tidak akan pernah bosan untuk mengkondisikan ini, karena PR yang dimiliki kita sangat besar. Dan mungkin Bapak sudah sering sekali mendengar itu. Kenapa saya sering sampaikan? Karena ini merupakan keprihatinan yang saya peroleh ketika saya berada di dunia dakwah, mendapati orang-orang yang justru menikmati permusuhan dan mengatasnamakan agama untuk memusuhi saudaranya. Sedih, dan satu masjid, satu imam, satu barisan shaf keluar dan bertegur sapa Pak hanya gara-gara beda satu dan dua perkara. Terus apa gunanya sholat yang dikatakan untuk mencegah dari perbuatan mungkar kalau perbuatan kita mengikuti Nabi tidak bisa menjadikan hati kita rahmat kepada orang yang beriman? Sama Fir'aun aja kita didapati bagaimana Nabi Musa disuruh yang lembut sama Fir'aun, apalagi sama orang yang beriman. Dalil ini sering dipakai, hanya konteksnya kepada pemimpin, tapi nggak pernah dipakai kepada saudaranya. Kan heran saya. Padahal dalil ini bisa dipakai untuk saudaranya. Pulang bahwasanya kalaulah kepada Nabi, kalaulah kepada Fir'aun aja kita diperintahkan lembut, apalagi kepada sesama orang yang beriman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kecuali ada yang mengaku jadi nabi, kecuali ada yang mengaku mendapatkan ilham di sini, kecuali orang yang mengatakan bahwasanya sosialis itu lebih baik daripada konsep-konsep Al-Quran. Nah, itu sudah beda. Inilah yang kita harus pahami supaya kita memiliki komitmen kita di dalam mengikuti sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kajian kitabnya saya pending dulu karena mengingat sesuatu yang sedang terjadi di luar dan kita harus menyikapinya sesuai dengan petunjuk dan panduan kitab Allah dan Sunnah. Insya Allah nanti pada kelanjutannya kita akan melanjutkan kajian kitabnya kembali. Kajian kitabnya itu kita Allah setiap tanggal merah. Tunggu saja kapan tanggal merah. Dan semenjak pandemi ini saya sudah tidak tahu lagi kapan merah kapan hijau. Semoga Allah merahmati kita, Pak. Semoga komitmen kita untuk mengikuti Nabi dan komitmen kita untuk mengikuti Sunnah menjadikan hati kita rahmat, menjadikan hati kita kasih sayang di antara kita, Pak. Kalau ada satu dua perbedaan saya dengan Bapak itu tidak menjadikan kita langsung bermusuhan. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari dan menjadikan kita saling mengasihi di antara kita. Walaupun kita dapati mungkin satu, dua, tiga ada perbedaan. Yang terpenting jangan pernah berhenti untuk mengkaji kebenaran. Kalau sudah kepada kita dalilnya 1 sampai terus pelajari sampai akhirnya mungkin ada ilmu yang belum kita dengarkan. Maaf ya, Ibnu Abbas saja pernah salah menetapkan hukum riba. Ketika beliau mengatakan riba itu cuma satu, riba nasi'ah, karena beliau belum mendengar satu hadis riwayat yang lain bahwasanya riba itu bukan hanya nasi'ah, ada riba fadl. Riba nasi'ah itu pinjam 1.000 baliknya 2.000, itu nasi'ah.
Tapi ada riba fadl, tukar emas dengan emas tapi dilebihkan salah satunya, itu namanya riba fadl. Setingkat Ibnu Abbas tidak mengetahui riwayat itu sampai ada yang menyampaikan. Nah itulah yang menjadikan kita harus terus belajar, harus terus mengkaji, karena banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini belum tentu menggambarkan seutuhnya kebenaran. Makanya menjadi orang thalibul ilmi tidak boleh berhenti pada satu orang, dua orang ustaz, lalu seakan-akan ustaz itu seorang nabi. Hanya orang ngaji itu kalau sudah melihat ustaznya itu nabi. Pokoknya yang diucapkan ustaznya pasti benar, yang tidak diucapkan ustaznya pasti salah. Sejak kapan ustaz itu menjadi maksum seperti bagaimana Rasulullah? Semoga kita terhindar dari sifat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah ada pertanyaan dan tanya jawab. Kelihatannya piring-piring sudah menanti kita. Sudah 6:30 juga. Qadarullahu yasha. Semoga Allah merahmati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la